Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal ikhwa azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita fi baitin min buyutillah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tanasuh, ya, saling memberikan nasihat, saling menguatkan, ya, yang mudah-mudahan ini semua bisa menjadi wasilah buat kita semua istiqomah di jalan dakwah ilallah ta'ala, ya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikut setianya hingga hari kiamat nanti, yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Ayyuhal ikhwa azanillahu wa iyyakum. Tak terasa, ya, perkuliahan antum ini sudah memasuki babak-babak akhir, ya. Skripsinya sudah belum? Sudah lewat malah, ya. Alhamdulillah. Tapi beres semua gak nih? Ya, jangan sampai nunda nih, ya. Ya. Pokoknya skripsi yang terbaik adalah yang beres, ya. Dan kalau sudah wisuda, ya, biasanya wisudah, ya. Dan di momen-momen wisuda ini kita dalam arti manajemen, apakah itu di Mendik, apakah itu DPP, selalu ada dua perasaan, ya. Selalu ada dua perasaan. Pertama itu perasaan senang, ya, bersyukur. Kenapa? Karena itu artinya kita memiliki tambahan, ya, amunisi-amunisi baru di dalam dakwah ini, di mana amunisi ini adalah para sarjana-sarjana Islami, ya, yang kita harapkan dengan memiliki gelar S1, ya, itu bisa menambah kepercayaan dari orang-orang yang akan kita ajak, ya. Sebab kalau tujuannya untuk dunia, gak ada faedahnya sama sekali. Berapa banyak orang yang lebih kaya raya lulusan SD, gak punya gelar, tapi mereka lebih kaya. Jadi kita mencari gelar ini bukan untuk itu. Kita mencari gelar itu supaya memudahkan dakwah kita. Banyak orang-orang yang melihat dari sisi itu, ya, sehingga ketika sarjana, siap pokoknya mah, ya, siap menerima, percaya dengan ilmunya, ya. Itu yang kita harapkan dari cita-cita kita semua, ya. Dengan memasuki atau menjadikan S1 sebagai salah satu jalan di dalam dakwah ini, ya. Niatkan lurus semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini perasaan senang. Ini perasaan yang pertama ini, ya. Senang rasanya. 4 tahun, mungkin ada yang 5 tahun baru wisuda, ya. Perasaan yang kedua adalah sedih. Kok bisa sedih, Ustaz? Kenapa? Karena biasanya kalau udah wisuda, ya, bye-bye, ma'asalamah. Masih mending kalau bilang ma'asalamah, mundur teratur tanpa ketahuan, ya. Tahu-tahu ketika ditanya si fulan mana, si fulan udah kemana tahu? Loh, emang dia udah wisuda, pantes sudah wisuda. Wisuda,
Ya. Ini yang kita rasakan sedih sekali. Ya. 4 tahun bersama di ma'had dibina, di kader, ya. Setelah wisuda, tanpa ada selo, tanpa ada rasa apa, tanpa seakan-akan tak bernilai. Ya, perjalanan 3 tahun, 4 tahun nggak bernilai sama sekali. Nggak ada pertemanan, nggak ada ustadz, nggak ada apa itu. Ya, pokoknya saya sudah selamat sekarang, kabur. Ya, mudah-mudahan ini nggak menimpa antum. Ya, jadilah orang yang bersyukur kepada manusia, ya. Supaya apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, dia nggak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus kita tanamkan kuat-kuat di dalam diri kita. Sedih rasanya, ya. Kenapa? Karena hampir di setiap wisuda banyak yang berjatuhan, yang bertumpangan kemana-mana. Gitu. Ya. Ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Oleh karena itu kita kumpulkan antum di sini. Salah satunya adalah akan menanyakan kepada antum ke depan itu mau kemana. Ini juga sebagai salah satu antisipasi. Karena kita punya amanah dakwah yang besar. Ya. Setiap hari kurang lebih 2.000 orang yang mendapatkan ajaran-ajaran Islami di unit pendidikan khususnya di bawah Mendik. Setiap hari 2.000 orang, sejak dari TK sampai SMA itu. Sehingga tidak bisa dianggap sepele ini. Ya. Ketika tidak serius menanganinya, maka amanah ini akan dipertanyakan satu saat nanti. Ya, kenapa kalian tidak serius menanganinya? Dan ini adalah bagian dari tanda keseriusan kita. Ya, sehingga ketika salah satu dari antum akan pergi, ya, kita sudah siapkan dari sekarang penggantinya. Ya, sebagai antisipasi. Mudah-mudahan, ya, kita berharap, ya, antum tetap bersama kami. Ya, karena itu izinkan di sini ada beberapa nasihat, ya, yang mudah-mudahan nasihat ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya yang berbicara, ya, ya, karena biasanya yang paling terkena adalah yang berbicara itu sendiri dan yang lebih membutuhkan. Masyaallah, ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Tidak kita ragukan, ya, bahwasanya jalan dakwah ini adalah jalannya orang-orang termulia di muka bumi ini, para nabi dan rasul. Ya, karena itu siapa yang mau mulia, titilah orang-orang mulia di muka bumi ini. Ya, siapa yang mau mulia, titilah jalan-jalan orang-orang yang mulia. Dan ini juga adalah jalan yang ditempuh oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan wahai Muhammad kepada sahabat-sahabatmu, kepada umatmu, kepada semua, hadhihi sabili. Ini adalah jalanku. Apa jalanku? Ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Aku menyeru orang untuk masuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku menyeru orang supaya mereka bertauhid. Aku menyeru orang-orang supaya mereka menjauhi kesyirikan. Ad'u ilallah. Aku mengajak mereka kepada Allah. Qul hadhihi sabili. Bayangkan, sabili, ini jalanku. Dan ini yang dititi oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayatnya. Yang pertama kali diingat ketika wafatnya beliau adalah ummati, ummati, ummati. Kenapa? Karena hidup beliau sudah menyatu dengan dakwah, menyatu dengan umat, sehingga yang menjadikan yang melekat di diri beliau adalah umat. Ya.
keselamatan umatnya itu yang diperhatikan oleh beliau. Dan kita ingin seperti beliau. Meskipun kita tidak akan pernah bisa menyamai beliau, minimal kita bisa meniti jalan yang pernah dititi oleh beliau. Ya. Jalan dakwah ilallahi ta'ala adalah jalan yang paling termulia. Ya, jadi siapa yang mau mengikuti Nabi, ikuti jalannya. Ya, siapa yang mengklaim dia pengikut Nabi, ya, coba cek kamu berada di jalan mana. Ya, kalau kita berada di jalan dakwah, berarti insya Allah kita termasuk bagian dari pengikut Rasulullah SAW. Ya, kalau kita berniat pensiun di jalan dakwah, berarti kita pensiun jadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Waliyadzubillah, jangan sampai itu terjadi. Ya, siapa yang pensiun di dalam dakwah, dia akan merugi. Ya, semua manusia rugi, kecuali mereka yang apa? Beriman, beramal soleh, dan berdakwah. Ya, karena saling memberikan nasihat. Ya, dalam kebenaran, kebaikan, dalam kesabaran, dalam hal apapun dia memberikan dakwahnya. Ya, mereka yang akan dikecualikan dari orang-orang yang merugi. Ya. Jadi siapa yang mau mulia, ikuti jalan dakwah. Siapa yang mau menjadi pengikut Rasulullah SAW, ikuti jalan dakwah ilallahi ta'ala. Ya. Dan alhamdulillah, ya, kita adalah termasuk bagian dari orang-orang yang diberikan nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan nikmat jalan dakwah ilallah taala. Ya. Kita enggak menyangka bahwa Allah memilih kita. Ya. Siapa kita? Ya. Sehingga sampai-sampai Allah memilih kita untuk di jalan ini. Ya. Yang kita tidak pernah menyadarinya bahwa ini bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama kali kita mendapatkan iklan dari FB Ad, ya, atau dari brosur atau dari teman, sehingga kita masuk ke dalam ma'had, dikader di sana, dididik di sana, kemudian kita diorbitkan di dalam dakwah. Ya. Ini siapa yang mengarahkan kita ini? Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menginginkan kita berada di sini, Allah, bukan siapa-siapa, bukan. Allah yang menginginkan kita berada di jalan ini. Tinggal nanti apakah kita ingin tetap di sini sebagaimana Allah yang maui, atau kita ingin memilih jalan yang lain. Ya. Pilihan tetap ada di kita. Ya. Inna hadainahu sabila. Allah sudah memberikan hidayah, memberikan petunjuk jalan. Imma syakira wa imma kafura. Ada yang memilih jalan syukur, ada yang memilih jalan kufur. Jangan sampai kita memilih jalan kufur. Semoga kita memilih jalan syukur. Ya, setelah Allah beri hidayah kepada kita, kita tetap berada di jalan hidayah itu. Ya. Ditambah lagi kenikmatannya, apalagi kita ditempatkan di dakwah yang apa? Semua para mad'u kita berdatangan kepada kita, bukan kita yang mencarinya. Ya. Bukan kita sebagai dai-dai lapangan, ya, yang keluar mencari mad'u, datang ke masjid A, ya, deketin satu orang, ngobrol, gimana kabarnya, salam, gimana, mau taklim gak, mau itu, terus dirayu, ujungnya nggak mau. Kalaupun mau, ketika pas acaranya nggak datang. Ya, tantangan daripada dai-dai lapangan. Ya, betul-betul luar biasa beratnya itu. Ya, apalagi dulu belum ada yang namanya WA, belum ada yang namanya FB, belum ada. Nyari betul-betul manual ke masjid A, masjid B, masjid. Nyari orang supaya mau ngaji. Nyari orang supaya mau taklim. Ya, dapat satu, dapat dua. Kita nggak bisa membayangkan dulu di
bagaimana Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun lamanya, ya, dalam satu riwayat hanya 80 orang yang ikut, riwayat yang lain belasan yang ikut. Diketok satu-satu manual, nggak sekarang kirim lewat FB terjaring berapa gitu ya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan ini. Ya. Mad'u antum sudah siap datang dengan rapi masuk ke kelas antum, ya. Bahkan mereka tidak sedikit yang bayar. Supaya apa? Antum memberikan hidayah kepada mereka. Coba ini, nikmat apa lagi, ya? Yang lebih besar dari ini, berada di jalan dakwah, lantas Allah permudah bagi kita untuk apa? Menyampaikan dakwah kita. Ya, Pak Ustadz, tapi saya mah nggak ngajar Pak Ustadz, saya hanya di pengawas saja. Pengawas pun bagian dari dai. Ya, bayangkan kalau santri-santri itu nggak diawasi, ya, oleh antum, kira-kira mereka akan belajar nggak? Enggak. Ya, enggak. Ya, karena berkah antum lah mereka bisa belajar, dipaksa, ditarbiyah mereka oleh antum semua, sehingga mereka mau tidak mau harus belajar. Ya, ini alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara level ibadah, kita sudah diberikan level tertinggi dari peribadahan ini. Level dakwah, bukan lagi level amal fardiyah, bukan. Levelnya dakwah ini. Kalau sudah sampai di atas, yang paling susah itu mempertahankannya itu. Kalau antum sedang naik ke gunung itu, ya, bawa sepeda, mau tidak mau antum harus ngayun. Antum berhenti mengayun, antum mundur ke belakang. Gak ada lagi pilihan kecuali harus tetap berada di atas itu. Kita sudah berada di puncaknya nih. Perjuangan, dakwah, jihad, ya. Ini adalah puncaknya kita. Ya. Jangan sampai kita mundur lagi. Ya, jangan sampai kita mundur lagi. Maka perbanyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua di dalam dakwah itu indah, enak, enggak ada. Ya. Tetap ada suka, ada duka di dalam dakwah. Dan kita kalau mau berada di jalan dakwah harus menerima dua-duanya. Jangan pengen enaknya saja, dukanya enggak mau, pengennya sukanya saja pokoknya Ustaz. Giliran duka saya nyerah, enggak bisa ini. Ya. Setiap orang yang menempuh jalan dakwah pasti diuji oleh Allah. Pasti diuji itu. Ya. Jangankan kita, orang-orang terbaik dalam di jalan dakwah ini mereka semua diuji. Ya. Bahkan Sayyidul Anbiya diuji oleh Allah. Ya. Diuji dengan apa? Kesakitan, diuji dengan godaan-godaan, diuji. Ya. Beliau pernah diuji dengan dicela, dihina, diejek sebagai apa namanya? Tukang bohong, dukun, tukang sihir, ya. Dilemparkan tuduhan-tuduhan itu. Ya. Walaupun enggak ada yang layak untuk dituduhkan kepada beliau. Ya. Tapi orang-orang kafir tetap saja melemparkan tuduhan itu. Minimal untuk mengganggu kaum muslimin yang lain supaya tidak ikut dakwah beliau. Ya. Dan beliau pun sedih, iya sedih beliau pun. Karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan ayat-ayat yang menghibur beliau. Ya. Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan ayat-ayat yang menghibur beliau. Kenapa Allah turunkan ayat demi ayat itu tanzila, berangsur-angsur supaya apa? Linusabbita, supaya mengokohkan jiwa beliau. Ya. Karena gangguan-gangguan itu tidak hanya sekali, dua kali terus, tapi terus-menerus. Ya. Diuji beliau. Ya.
diuji dengan penyiksaan. Ya, Nabi SAW diuji dengan penyiksaan. Ya. Pernah ada yang naruh duri di jalanan. Ya. Pernah ditimpuk dengan batu-batu sampai mengucurkan darah. Ya. Pernah ditimpakan dengan daleman unta ketika beliau sholat. Ada yang sampai berniat mau menginjak leher beliau. Ya. Itu siapa yang diuji itu? Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW. Bahkan ya, imamnya para dai saja sampai begitu. Maka bagaimana dengan yang lainnya? Ya. Ini beliau diuji begitu. Para sahabat juga begitu, sama diuji. Ya, bagaimana Bilal bin Rabah diuji, bagaimana Utsman bin Affan diuji, semua diuji oleh Allah. Gak ada itu. Jadi kalau mau kita nyari enak-enak, salah tempat kita di sini. Ya, gak bisa ini. Yang namanya berjuang selalu ada itu, suka duka selalu ada tuh. Dan kita harus berusaha menikmati baik suka maupun duka itu. Kemudian beliau juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak kalah berat. Ya. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa dulu orang-orang Quraisy mendatangi Rasul SAW. Ya. Untuk apa? Ayyutuhu malan fayakunu aghna rajulin bi Makkah. Ya. Orang-orang Quraisy mengumpulkan harta kekayaannya. Ya. Mungkin kalau sekarang mungkin mereka mengumpulkan saham-saham. Ya, ada saham tambang, ada perusahaan A, perusahaan B dikumpulin supaya mau diberikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Yang kalau itu diterima oleh Nabi SAW, Nabi SAW akan menjadi orang yang terkaya di kota Mekah itu. Ya. Yang kedua, wa yuzawwijuhu ma arada minan nisa. Ya. Rasulullah SAW ditawarkan untuk menikahi siapa saya yang dimau. Ya. Yang dimau oleh Nabi SAW tidak dibatasi oleh orang-orang Quraisy di waktu itu. Ma arada minan nisa. Ya. Yang diinginkan silahkan nikahi dia. Gak ada yang mau nolak dia. Ya, kalau kamu mau, ya silahkan. Pilih wanitanya mana, silahkan nikahi siapa. Ya. Kemudian wayatau akibah. Ya. Mereka siap menjadikan beliau menjadi pemimpin yang diikuti. Ya. Tapi syaratnya apa? Berhenti berdakwah. Ya. Berhenti menjelek-jelekan menyampaikan kenyataan bahwa Tuhan-Tuhan kami itu sesat. Tuhan-Tuhan kami itu bukan berhala-berhala. Stop itu. Kita akan berikan itu. Ya. Tapi ditolak oleh Nabi SAW itu semua. Ya. Beliau enggak menginginkan itu. Beliau enggak tergoda sama sekali. Padahal godaan-godaan itu adalah apa? Semua perhiasan dunia yang semua manusia menginginkannya. Tapi beliau menolaknya. Bahkan beliau itu, ya, ikhwah, ya, ketika sebelum dijadikan nabi, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepada beliau. Tolong tanyakan kepada dia, ya, kamu mau jadi nabi saja atau mau jadi nabi sekaligus raja? Ya, ditanya. Ya, kan ada nabi sekaligus raja seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya, Nabi SAW ditawarkan dulu. Beliau mau jadi nabi saja atau mau jadi nabi sekaligus raja? Apa yang dipilih oleh beliau? Nabi saja. Tawadhu'an, ya.
sebagai bentuk ketawaduan beliau memilih Nabi saja. Sisanya menjadi orang biasa, ya, sebagaimana yang lainnya. Ya. Ini adalah beliau. Ya. Coba kita masing-masing cross check. Pernahkah kita diuji seperti ujian yang dialami oleh beliau? Ya, kita urut satu-satu misalnya. Pernahkah kita diejek, dicela, dihina ketika kita di jalan dakwah ini? Hah? Ada yang pernah? Gak ada. Ya, gak ada yang. Ya. Yang ada adalah justru kita sendiri yang merasa rendah di jalan ini. Gak pede dengan jalan ini. Gak pede bahwa jalan ini yang akan menghantarkan kita ke jannah. Gak pede bahwa jalan ini yang membuat kita sukses ini. Ini yang gak kita pede. Kita merasa bahwa jalan ini madesu, masa depannya suram. Ya madesu, tapi masa depan surga kita insyaallah. Ya. Kita nggak ada yang menghina kita, yang merendahkan kita nggak ada. Yang seringnya adalah diri kita sendiri yang merasa rendah berada di jalan ini. Ya. Umur kita terbatas. Ya. Umur kita terbatas. Paling banter 60 sampai 70, yang lebih itu bonus sedikit itu. Ya. Dan kita mungkin di antara antum ada yang sudah memasuki setengah babak dari ini. Dari kehidupan ini, ya, itu artinya tinggal setengah lagi, ya. Kalau kita nggak manfaatkan di jalan dakwah ini, mau pakai jalan mana kita? Oh, saya rajin sholat tahajud, Ustaz, tenang saya, ya, beneran. Oh, saya rajin puasa sunnah, Senin Kamis, bahkan puasa Daud, beneran, ya. Silahkan tempuh dengan jalan itu. Yang nggak mampu ini, nggak mampu itu, nggak mampu ini. Kita berada di jalan dakwah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jalan inilah yang mengangkat derajat kita dan yang menjadikan sebab kita memasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernahkah kita di jalan dakwah ini kita disiksa tadi sebagaimana penyiksaan yang dialami oleh beliau? Enggak ada. Ya. Gak ada, ya. Cuman kita saja yang merasa tersiksa gitu. Ya. Disuruh A, disuruh B, kecewa. Oh, ikhwah, ya. Yang namanya kecewa tuh dimanapun akan ada. Ya. Kecewa tuh nggak perlu diungkapkan dengan kata-kata, telan udah. Ya. Pahitnya tuh telan. Gak usah diomongin. Antum minum madu juga kalau udah pahit-pahit aja, ya. Tapi telan gak usah diomongin. Ya. Semua kita akan mengalami kekecewaan dimanapun kita bertempat. Siapa yang kecewa di keluarga A, maka dia akan kecewa di keluarga B. Begitu. Gak ada yang namanya hidup tanpa ada kecewa dalamnya, gak ada. Ya. Kalau antum nih sesama teman kecewa, jangan diungkapin, ya, jangan diungkapin. Sebab kalau antum sudah ungkapin, selesai sudah, nggak akan ada yang namanya damai setelah itu. Sebab lukanya itu udah parah berarti kalau gitu. Tapi kalau antum nggak ungkapkan kekecewaan antum sama teman antum, satu saat nanti mungkin kekecewaan itu akan hilang dan melumer, seakan tidak pernah terjadi kekecewaan itu. Ya, dan ini banyak yang terjadi. Kalau sudah diungkapkan, oh udah. Kalau ketemu saja melengos, ya. Kalau udah ketemu, udah melengos. Seperti nggak melihat, ya. Yang tadinya teman akrab jadi jauh. Ya. Jadi jangan pikirkan kekecewaan, sebab kecewa dimanapun akan ada. Bahkan yang sudah menikah akan kecewa dengan istrinya. Istri antum akan kecewa sama suaminya, ya. Antum akan kecewa sama istri antum, ya. Tapi kecewaan itu pasti lumrah terjadi,
Ya, jangan kecewa sedikit pecat, kecewa sedikit pecat lepas. Mau sampai kapan begitu? Ya. Istri A akan kecewa kita, dengan istri B akan kecewa kita, dengan istri C akan kecewa dengan kita. Semua akan kecewa. Antum di lembaga A akan kecewa, antum di sini akan mengalami kecewa, di sana pun sama. Memang kalau belum pernah mengalami, ya rumput tetangga lebih hijau, lebih enak kayaknya, lebih makmur kayaknya, lebih enjoy kayaknya, lebih tenang kayaknya. Gak ada itu. Ya. Kita dulu punya teman di sini, kecewa dengan kita, pindah dia. Baru kalau nggak salah setahun atau kurang 2 tahun. Sekarang si Fulan di mana? Udah pindah lagi. Loh kenapa pindah lagi? Ribut sama temennya di sana. Ya begitu, gitu. Ya. Kalau di sini kecewa, di tempat lain jangan mengira bahwa di sana nggak ada kekecewaan. Pasti ada itu. Tinggal bagaimana kita menyikapi kekecewaan itu. Telan, nggak usah diomongin, udah sabarin, udah telan itu. Gitu. Ya, nggak usah merasa tersiksa, nikmatin aja itu. Bagian dari ujian dalam berdakwah ilallah ta'ala. Ya. Makanya kalau antum lagi marah sama istri, udah punya istri berapa banyak nih yang udah punya istri? Hah? Beneran belum ada? Wah ngaku bujang nih kalau lagi di sini nih. Hah? Baru 1 nih ya? Oh 2 tuh. Kalau udah 3 nih, nggak ngaku tuh Ustaz Arifin itu. Ya, udah nikah juga nggak ngaku. Dilaporin Ustaz Nurdin itu. Ya. Kalau lagi marah, diem rumusnya. Ya, lagi marah, diem rumusnya. Ya. Kalau antum keluarin, berantakan, hancur. Ya. Oleng itu, rumah tangga itu hancur. Diem aja, jejelin pakai duit, selesai. Kalau ada duitnya, kalau nggak ada suruh doa aja gitu. Jangan ditambah dengan panas-panasan, nggak ada itu. Jadi kemana sih ini keluarnya? Diuji dengan wanita, ya. Pernah gak kita diuji dengan wanita? Nggak ada itu. Ya, kita diuji dengan wanita itu. Kita yang nyari. Ini masalahnya. Nyari di FB, nyari di IG, ya. Lagi dakwah gitu, ya. Nyari-nyari gitu. Kita yang lagi nyari ujian itu. Kita yang mancing-mancing. Nabi SAW ditawarin, nikahin siapa saja yang dia mau. Gak mau Nabi SAW. Kita nyari-nyari. Ya, nyarinya yang gak seimbang dengan kita lagi. Sehingga kita nanti yang harus manut kepada dia. Ini problemnya ini. Ya, kita yang harus nunduk kepada dia. Ya, akhirnya kita ngikut keluarganya. Ya, syaratnya kalau mau nikah dengan saya, ya kamu harus ikut saya. Oke, siap. Ya, tapi kamu harus berhenti dah. Ya gampang lah itu, tanda tangan saja, nggak apa-apa. Tinggal bicara dengan manajemen selesai itu. Ayo nikah. Gampang sekali melepas itu dakwah itu yang sudah kuat. Dengan wanita luntur semuanya habis. Ya. Janganlah. Dai itu qawam, ya, rijal. Ya, rijal itu bukan zakar. Ini bedanya. Ya, kalau zakar itu hanya jenis kelaminnya saja. Zakar itu semuanya itu rijal, laki-laki semuanya. Ya, qawamu 'ala nisa. Ini mereka yang harus ngikut suami. Ya. Bukan suami yang ngikut itu, ya. Jadi seorang calon yang mau lagi cari calon nih, ya. Pikir-pikir, ya, mereka menerima nggak dengan keadaan kita berada di jalan dakwah ini, ya? Atau kita harus konsekuensi melepas dakwah demi wanita, ya? Kemudian, pernahkah kita diuji dengan harta?
Ya. Oh, itu sering Pak Ustadz ini mau ujiannya berat ya mah ya. Yang namanya harta itu. Ya. Nabi SAW ditawarin kalau mau diterima akan menjadi yang terkaya, tapi nggak mau. Kalau syaratnya harus melepaskan dakwah tuh nggak mau. Kita sengaja cari-cari kita yang lebih bisa memberikan tawaran menggiurkan. Mungkin saja bedanya hanya 100, 200, 500. Ya. Kita pergi dari sini. Dengan mudah sekali melepaskan karena dengan nominal. Jangan, ya. Jangan istijal. Jangan tergesa-gesa dalam masalah rezeki itu. Ya. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita itu tidak dibatasi kita berada di mana. Tidak dibatasi dengan jabatan kita apa. Tidak dibatasi laki-laki ataukah perempuan. Tidak dibatasi itu. Ya, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Antum melihat yang ada di ikhwah kita sekarang ini. Ya. Banyak yang berada di bawah, rezekinya lebih makmur mereka, lebih kaya dibandingkan pimpinan-pimpinan di sini. Ada yang sudah punya mobil, ada yang sudah punya usaha ini, punya toko ini, banyak. Rezeki berbeda dengan itu. Mau dimanapun, ya rezeki itu nggak pernah dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya sebagaimana yang telah dikodarkan buat kita semua masing-masing. Ya, dan kita nggak akan mati dulu kalau rezeki yang sudah ditetapkan sudah ditunaikan. Kalau belum ditunaikan semua kita nggak akan mati. Ya, antum mau cepat-cepat mati apa mau lama nih? Ya, kalau mau cepat mati nanti diraper rezekinya tuh nanti tuh. Ya, yang tadinya untuk 10 tahun mau dijadikan 5 tahun, ya, berarti 2 kali lipat. Tapi habis ini, ya, nggak ada tuh. Ya, rezeki kita sudah diatur. Mau kita berada di sini pun rezeki, ada yang makmur, ada yang itu terpisah dengan itu semua. Ya, jadi jangan salahkan, karena saya di dakwah nih rezeki saya mampet nih. Enggak ada tuh. Berapa banyak orang-orang fakir miskin mereka nggak berada di jalan dakwah, nggak ada. Berapa banyak yang fakir miskin itu makan aja susah. Mereka harus mengiba, harus meminta, tapi mereka nggak berada di jalan dakwah. Ya. Kita alhamdulillah ibadah bisa leluasa, ya, taklim bisa, bahkan kalau nggak taklim dihukum kalau kita ini, ya. Ini coba nikmat dari mana coba itu, ya. Orang-orang tuh susah dapat hidayah taklim itu, ya. Kita leluasa taklim sering. Kita sudah berada di jalan dakwah, rezeki ada insyaallah taala. Gak usah mikirin, nanti kita ke depannya gimana, anak-anak sekolah gimana, anak-anak. Bukan urusan kita itu. Urusan Allah Subhanahu wa taala itu. Anak gak pernah membayangkan dulu bercita-cita saya punya anak 5, sekarang sudah sekolah semua, sekarang sudah punya rumah, sekarang gak pernah ngomongin kayak gitu. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala itu. Ngalir aja kita. Ya. Konsentrasi di dakwah, urusan rezeki Allah yang ngasih. Ya. Ini ayu al-khawazani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi salah satu kunci keistiqomahan kita di jalan ini adalah qanaah. Ya. Qanaah. Ya. Ridho dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan nggak merasa tamak dengan apa yang kita tidak miliki. Ini qanaahnya. Ya, nggak usah nyari-nyari yang nggak kita miliki. Syukuri dari yang ada. La in syakartum la azidanakum. Kalau kita mensyukuri apa yang sudah diberi oleh Allah, Allah akan tambah rezekinya. Ya. Nah ini ayyuhal ikhwazani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan nasihat ini bisa berfaedah buat Anda, ya, bisa memberikan keistiqomahan buat Anda berada di jalan ini, dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat antum semua.
Demikian yang bisa ana sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.